Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau bore up dan stroke up tiger lama. Tiger lama ini kita bore up dan stroke up dengan cc 240 cc. Saya mau review spek singkatnya dan berbagi trik tentang bore up dan stroke up biar awet dan bisa buat harian yang pastinya nggak mudah jebol. Yang pertama dari bandul atau kruk as. Jadi pada awalnya dia bolong seperti ini, nanti bakal kita tutup seperti ini teman-teman. Jadi biar stang pistonnya dia lebih awet karena jalur olinya dia nggak dibagi-bagi ke bearing. Jadi biar fokus ke atas melumasi piston. Kita tutup menggunakan baut, nanti kita titik pakai las. Karena kalau stang ori Tiger Big P-nya dia nggak ada lubangnya. Jadi seperti ini. Dia nggak ada lubangnya, makanya olinya fokus ke atas. Makanya pistonnya lebih awet dan stangnya lebih awet. Jadi oli yang masuk dari sini, dari lubang ini, dia fokus menuju ke piston, jadi nggak dibagi-bagi ke bearing seperti itu. Jika pakai langkah 66 milik Diablo ini, teman-teman harus papas di bagian punggung stangnya, papas diratain sampai daun kruk asnya, jadi diratain biar nggak mentok rasio. Di bagian kopling masih standar, cuma pernya aja yang diganti biar lebih keras, biar nggak selip juga tenaganya. Dan yang pastinya teknologi andalan Melody Custom 09 yaitu oil jet. Oil jet, kita kasih oil jet biar pelumasannya di dinding silinder itu dia lebih optimal. Jadi pistonnya bisa lebih awet karena pelumasannya lebih bagus. Jadi karena sisi motor ini udah besar, jadinya harus ada pelumasan lebih biar pistonnya itu nggak gampang aus dan nggak gampang macet. Jadi gitu teman-teman. Ke bagian bloknya pakai standar Tiger tapi udah diganti boringnya. Boringnya ini saya pakai 74, diameter luar 74. Teman-teman bisa lihat 74, masih sisa sekitar 2,5 mili. Pistonnya menggunakan FIM dan quarternya seperti biasa, dia span, nggak ada seret-seretnya. Pistonnya dia lancar gerakannya. Karena ini buat touring harian, jadi nggak boleh seret, biar nggak gampang macet. Lanjut ke bagian headnya udah kita porting. Jadi klep yang bertumbuhan dengan setting ini saya sisakan 1,5 mili. Teman-teman bisa lihat, jadi hanya sedikit saja klep yang bertumbuhan dengan settingnya. Jadi ini otomatis gas speednya dia lebih cepat atau lebih banyak masuknya. Otomatis dia sama aja kayak melebarkan ukuran klep. Portingnya yang awalnya tadinya 26 kita buat 29. Dan di area settingnya kita buat sama. Jadi porting in saya buat 29 dan porting X nya saya buat 24. Jadi seperti itu aja teman-teman. Klepnya masih standar. Dan lanjut ke bagian noken as. Noken asnya ini custom. Durasinya 260 derajat. Rata. Overlapnya sekitar 3 mili. Dan lip noken asnya 8,5. Jadi ini masih cocok untuk touring dan harian. Jadi tenaganya bakalan ngisi RPM tengah ke atas. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke bagian pengapian. Pengapian ini masih menggunakan standar Honda Tiger. Nggak saya rubah pick up pulsernya dan nggak saya geser timing pengapiannya. Jadi masih standar. Jadi ada satu tips buat teman-teman
kalau pengen motornya itu awet. Jadi yang pertama, kenapa saya pakai stang Shima? Karena dia stangnya panjang. Panjangnya dia 110. Dan langkahnya dia nggak terlalu tinggi. Ketika busi memercikan api seperti ini. Jadi rasio stangnya dia lebih kuat menahan dorongan piston itu sendiri. Karena ketika busi memercikan api, sudut stangnya dia nggak terlalu menekuk. Jadi pas piston ini TMB, ketika mendapat ledakan dari atas, stangnya dia nggak terlalu menekuk seperti ini teman-teman. Dia sedikit lurus. Kalau stangnya dia pendek, otomatis dia lebih menekuk seperti ini. Dan kalau menekuk seperti ini, stangnya dia rawan putus atau melintir kalau digeber di RPM tinggi. Kalau stangnya misalnya udah kuat, stangnya kuat, biasanya yang kalah itu pistonnya. Makanya saya sukanya pakai Kruk Ashiyama, yaitu stangnya dia panjang dan size stangnya dia tebal, ukurannya dia besar. Dan yang kedua, piston. Pistonnya ini sebenarnya yang bagus adalah forging, tipe jenis forging. Tapi kenapa saya pakai film? Karena emang harganya dia lebih murah. Dan yang saya suka ring sehernya dia tipis. Ring sehernya dia tipis. Karena dia tipis, jadi naik turunnya itu gesekannya ringan. Jadi RPM-nya dia ringan. Kalau masalah awet enggaknya, sebenarnya itu tergantung dari portran juga teman-teman. Misalnya gapnya harus dibikin longgar, jadi biar nggak macet. Jadi kalau ukuran piston semakin besar, dia gapnya lebih longgar. Jadi kalau piston dimasukkan ke bawah, dia nggak seret. Jadi seperti itu. Dan pistonnya harus ada space kanan kiri. Jadi harus bisa bergerak kanan kiri. Jadi yang menentukan keawetan mesin itu kalau menurut saya celah piston dan liner. Biasanya saya buat 0,040 atau 0,035. Dan pelumasannya dia baik atau bagus. Biasanya dia mesinnya awet. Contohnya seperti ini. Makanya saya kasih tambahan oil jet. Oil jet seperti ini. Jadi biar pelumasan pada piston yang bergesekan dengan dinding silinder dia lebih licin. Licin dan pistonnya pastinya dia lebih awet karena olinya dia sempurna pelumasannya. Mendalam pistonnya kita buat 1,5 mili. 1,5 mili. Jadi ini target saya kompresinya ketemu 11. Nanti bakalan kita buret. Dan nokenasnya kalau pengen buat harian itu saran saya kisaran angkanya 245 derajat sampai 260 derajat dan overlapnya jangan lebih dari 3 mili kalau buat harian. Karena misalnya kalau teman-teman motornya buat harian tapi durasinya di atas 260 derajat, biasanya itu bawahnya, putaran bawahnya dia bakalan ngempos kurang optimal. Nanti ngakalinya dia kompresinya harus besar kalau durasinya besar. Jadi kalau emang kebutuhannya motornya buat harian, mending cari yang di kisaran 250 derajat durasinya dan overlapnya kisaran 2 mili. Jadi tenaganya dia ngisi dari bawah sampai tengah, tapi atasnya pun dia nggak terlalu loyo. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini dia hasil akhir Tiger 240 cc. Langsung kita tes sound. Starternya masih kuat. Karbunya pakai PWL. PJMJ nya 38 dan 122.